Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita pada pagi hari ini. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berubudiyah. Ini adalah salah satu nikmat yang semua orang tidak bisa menikmatinya. Yang masih muda bersyukur karena sudah bisa beribadah di pagi hari ini dan tetap istiqomah. Yang tua bersyukur juga karena masih diberikan di sisa-sisa waktu kita. Jadi tidak ada yang harus atau ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita melanjutkan kembali pengajian kita. Kalau dari wudu, kalau ini tentang sholat, masih tentang sholat. Kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan i'tidal. Sekarang kita membahas rukun sholat yang lainnya, yaitu tentang sujud. Rasulullah menyampaikan, "Idza sajada yasjuda sab'atu a'dhumin." Apabila seseorang itu ingin bersujud, maka dia bersujud pada 7 tulang. Maka ini adalah bagian dari rukun sholat Bapak Ibu. Apa saja yang 7 tulang itu? Pertama adalah tulang hidung. Kalau hidungnya pesek mungkin bisa kening, artinya wajah itu tertempel kepada tempat sujud kita. Maka itu harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau ada anak, karena dia tidak tahu Bapak Ibu, kapal itu kadang mencari-cari akan orang sujud dan mencari-cari kelihatan. Tapi bagian dari rukun sholat itu adalah menempelkan batang hidung kita kepada tempat sujud. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kedua tangan kita. Berarti 3, sudah 3. Mari kita tempelkan tangan kita ke tempat sujud dan merapatkannya. Ikose Bapak Ibu macam model manusia. Masalah sujud ikose Bapak Ibu, apa macam dia ada dulu yang berikut. Luruskan hadap kiblat, luruskan hadap kiblat. Ada dulu yang berikut. Ada dulu anak yang berikut. Kanyang saya tertempel Ibu, kanyang saya tertempel tangan ke belakang. Nah, tapi itu anak-anak. Kalau ibu nanti pernah berapa, bapak-bapak dan juga begitu kan. Tempelkan tangan ke tempat sujud dan hadapkan jari-jarinya semua lurus menghadap kiblat. Dirapatkan, bukan diletakkan. Kemudian ini bukan bagian dari rukun, tapi adalah yang membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu membuka tangannya, sedangkan perempuan menutup. Itu beberapa hal yang membedakan laki-laki dan perempuan ketika sholat. Jadi Bapak Ibu, itu sudah 3. Kemudian adalah kedua lutut. Kedua lutut itu pun harus menempel ke tempat sujud atau di tempat sholat kita tersebut. Maka ini sudah 5 Bapak Ibu. Yang terakhir adalah kedua kaki atau jari-jari kaki. Ada sebagian Bapak Ibu yang memahami sujud tinggal sujud. Tentu
tidak ada yang luput dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Maka kita hanya tinggal mencari tahu bagaimana menyempurnakan sholat kita. Maka ini adalah bagian rukun yang dari awal kita sampaikan. Apabila rukun itu tidak sempurna atau bahkan tidak tercapai, maka bisa kita khawatirkan sholat kita itu tidak diterima atau tidak sah. Dari Bapak Ibu ada 7 bagian ketika kita sedang melaksanakan sujud. Ada 7 bagian yang harus menempel. Jadi Ustaz, kalau misalnya kata awak ketika sujud itu nanya cie baca dulu. Tidak masalah Bapak Ibu, tidak masalah. Tapi keyakinan kita dan asalnya adalah kita sudah menempelkan ketujuhnya. Kok ada yang kata serta. Bapak Ibu, kemudian rukun sholat yang selanjutnya adalah duduk iftirash, duduk di antara 2 sujud. Maka ini adalah bagian dari rukun juga. Ini juga harus kita perhatikan sempurnanya. Rasulullah menyampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi Rasulullah SAW melalui penjelasan ulama-ulama bahwa duduk di antara 2 sujud di dalam sholat kita, salah satunya harus kita perhatikan adalah kaki kita. Ini seringkali Bapak Ibu, ini banyak pula model manusia ini. Apa mungkin, mohon maaf bukan menyalahkan, tapi kok bisa yang sesuai dengan Nabi yang diajarkan oleh ulama, yang diwariskan kepada ulama-ulama. Nah, kaki kanan itu lurus Bapak Ibu. Yang kaki kiri itu menjadi tumpuan dari, mohon maaf, apa namanya Bapak Ibu? Ya itulah pinggul. Jadi itu menjadi tumpuan. Kalau ada yang menyilang seperti ini, mungkin masih bisa dimaklumi, tapi mari kita sama-sama kita sempurnakan sholat kita. Bahwa kaki kanan itu tegak dan kaki kiri itu menopang bagian pinggul kita. Maka disitulah sempurnanya dulu iftirash kita. Ada pula yang lurus semuanya ke belakang, itu tidak kurang sempurna pula. Ya Bu, ya mungkin untuk bapak-bapak dulu. Ya bapak-bapak dulu. Kaum ibu. Jadi ditekuk Bapak Ibu, kemudian kaki kiri ini menjadi tumpuan dari pinggul kita. Nah Bapak Ibu, tentu agama kita tidak membebankan sesuatu yang kita tidak bisa memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau sakit Bapak Ibu, kalau sakit atau kok pada dawa, biarlah cara yang paling nyaman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita kan ingin menyempurnakan sholat atau ibadah kita. Ya, mastata'tum, sebagaimana kemampuan kita, kebisaan kita. Tapi kita tidak boleh
terlepas dari niat ingin menyempurnakan salat kita, karena Allah tahu innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Allah tahu apa yang kamu jaharkan dan apa yang kamu sembunyikan. Kok di awal berusaha untuk menyempurnakan salat kita, insyaallah Allah tahu kita ingin menyempurnakan salat. Tapi kalau kita niat ingin main-main dalam salat, hanya sebatas salat, maka Allah juga tahu itu Bapak Ibu. Jadi kok tidak bisa lain, kok lembut orang lah yang timbul ketika dipaksa seperti itu. Tidak bisa jalan Nabi itu, tidak usah lah. Ini kan yang disampaikan adalah yang sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian adalah duduk tawadhu atau duduk tasyahud akhir. Ini juga Bapak Ibu kita berikhtiar berusaha untuk menyempurnakannya. Ini sama Bapak Ibu, kaki kanan itu tetap tegak menekuk bagian jarinya, kemudian kaki kiri kita masuk ke dalam. Kaki kiri kita masuk ke dalam. Mohon maaf Bapak Ibu, kaki kiri ini tepat kita tekuk, kita masuk Bapak Ibu, tepat di atas, mohon maaf, umur kita. Kalau sempurna duduk tawadhu kita, maka tidak akan ada miriam. Miriam itu bukan ada aturan agama Bapak Ibu. Atau kadang orang tua di mana? Itu dah aturan agama Bapak Ibu. Sempurnakan lurus. Atau boleh Bapak Ibu mungkin aku praktekkan. Kalau sempurna seperti ini sudah bisa. Tapi memang kalau tidak sempurna apanya, tidak tepat di atas duburnya akan seperti ini. Ya Bapak Ibu, kita rasul-rasul salah. Kalau lurus duduk tawadhu kita, kalau sudah lurus duduk tawadhu kita, maka kita sudah hampir atau menuju kepada sempurna dalam duduk tasyahud akhir. Kemudian Bapak Ibu yang harus kita perhatikan adalah tangan. Tangan itu tepat di ujung dari paha kita, di ujung, tidak kurang juga, tidak ke belakang, tidak lebih, tidak seperti ini di lutut kita, tapi lurus. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sunnah hay'ah, yaitu mengangkat telunjuk yang Rasulullah pernah melakukannya di awal dari tasyahud akhir. Ada juga ketika membaca sholawat, dimulai dari sholawat. Dan ini boleh Bapak Ibu baca riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Dan itu adalah bagian sunnah hay'ah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian rukun yang selanjutnya adalah membaca tasyahud. Membaca tasyahud. Falyaqul at-tahiyatu lillah. Berikanlah atau bacakanlah penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bacaannya adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahiyat ini tentu kita harus hafal Bapak Ibu, karena bagian dari rukun. Ini tidak bisa digantikan dengan terjemahan, tidak bisa digantikan dengan bahasa Indonesia.
dia harus lengkap dengan bahasa Arab. Maka yang kita merasa belum hafal sekali, kita ulang-ulang, kita lihat dalam. Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian adalah membaca salawat atas Nabi. Salawat atas Nabi juga menjadi bagian rukun salat. Ketika di tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi ada pula Bapak Ibu di buku-buku fikih lengkap atau tata cara panduan sholat yang menambahkan sayyidina. Bapak Ibu, mulia Bapak Ibu, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Tidak ada hadis Rasulullah SAW yang melarang kita untuk untuk mengucapkan sayyidina ketika membaca salawat di tahiyat akhir. Maka al-aslu fil mubah hatta atahu ya'muru bil haram hatta yaqulu 'alal haram. Pada dasarnya semuanya itu adalah boleh dalam hal ibadah, sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tasyahud akhir dan juga membaca shalawat adalah bagian dari rukun salat kita. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah mengucapkan salam. Dan ini harus kita perhatikan, salam yang pertama adalah wajib, salam yang kedua adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka telah sempurnalah rukun-rukun salat kita secara fi'li, secara gerakan. Kemudian yang terakhir, ini juga masuk Bapak Ibu, adalah tertib. Ini dimasukkan oleh para ulama karena ketika salat kita runtutannya itu tidak tertib, maka itu sudah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu yang kami harus ingatkan, kalau masalahnya adalah kita sholat sendiri, itu maka kita yang menentukan lama atau cepatnya sholat kita. Tapi ketika kita berimam, maka rukun-rukun qauli itu bisa diwakilkan kepada beberapa rukun qauli kepada imam. Misalnya kita terlambat, imam sudah ruku, maka silakan bertakbir dengan niat sholat tersebut dan kemudian langsung ruku. Lalu baca Fatihahnya di mana? Kita niatkan sudah diwakilkan oleh imam yang membacakan tadi, supaya kita tidak tertinggal gerakan atau rukun yang lainnya. Itu ketika kondisinya kita terlambat atau tersebut. Yang tidak boleh dan yang paling fatal adalah
mendahului imam. Ju'ilal imam liyusbi'ahu. Imam itu diangkat untuk diikuti, tidak untuk dilawan. Dulu kemudian Bapak Ibu, tidak mulia kalah imam. Kebetulan imam lawan juga tiga caleg kan. Jadi imam lawanan caleg. Jadi pikiran itu katingko berimam, tidak mulia kalah nyuruh dua imam. Imam masih Allah la sempurna rukunya. Sami Allah la sempurna tidaknya. Dan seterusnya. Maka bisa dipastikan Bapak Ibu, seseorang yang mendahului imam itu maka tidak sah berjamaahnya. Maka tidak ada yang bertanggung jawab di sholatnya tadi, karena dia sudah terlepas dari bagian rombongan imam dan makmum tadi. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kalau misalnya kita dalam sholat sudah sadar dengan secara sadar kita sudah batal makmumnya, maka niatkanlah kita sholat munfaridan, sholat sendiri. Artinya kita tetap di barisan tersebut, tetap di bagian saf tersebut, tapi kita sudah berniat untuk memisahkan diri dari golongan berjamaah tadi. Paham Bapak Ibu? Kita sudah berniat. Maka ketika kita memisahkan diri dari berjamaah tersebut, maka kita bertanggung jawab atas bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Tidak lagi mengikut kepada imam. Dan kita dimasukkan kepada sholat sendiri. Termasuk juga Bapak Ibu, ada imam yang kesalahannya itu jelas. Jadi kita mau memisahkan diri dari sholat berjamaah tersebut karena sudah meyakini sudah ada rukun yang batal. Maka berniat dalam hati kita memisahkan diri dari berjamaah tersebut. Maka sholatlah sendiri, tapi seolah-olah mengikuti gerakan imam, seolah-olah kita masih berjamaah. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, ada imam, alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin. Itu sudah menyalahi, Fatihahnya sudah salah. Maka ketika saat itu kita boleh berniat untuk memisahkan diri dari berjamaah kepada imam tersebut. Tapi untuk tidak menimbulkan fitnah, kita tetap ikut seolah-olah mengikuti gerakan imam tadi. Allahu Akbar ya ruku, kita juga Allahu Akbar kita ruku. Sami Allahu liman hamidah, kita juga tidak. Tapi seolah-olah kita mengikuti imam padahal kita sudah sholat munfarid dan sholat sendiri. Ya Bapak Ibu, kalau ada, tapi insya Allah mudah-mudahan di masjid kita ini masih aman-aman saja. Ada baik tempe-tempe yang agak lain. Nah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan apa saja yang sudah kita dengar. Karena banyak yang kita dengar Bapak Ibu, tapi tidak semua yang kita sudah bisa melakukannya. Maka kita mintakan kepada Allah, mintakan taufik, mintakan inayah pertolongan dari Allah, supaya kita bisa menyempurnakan, melaksanakan apa saja kebaikan-kebaikan yang sudah kita dengar, dan mudah-mudahan kita bisa taqarrab ila Allah. As'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum bima